Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di Rayudi Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Nah teman-teman, pada video kali ini saya kembali ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana caranya kita belajar dempul ya. Khususnya video ini untuk pemula yang barangkali sedang mau belajar bagaimana cara dempul, disimak aja video ini ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, mohon dukungannya ya, di subscribe channel ini ya teman-teman ya. Dan kita akan berbagi untuk mendatangkan manfaat bagi publik ya. Nah buat teman-teman yang lagi belajar dempul, pastikan teman-teman tidak skip video ini, jangan dicepetin. Nah mudah-mudahan lewat video ini teman-teman sedikit bisa mendapat pengetahuan baru. Minimal kita mengerti teorinya dulu ya, baru setelah itu kita praktek. Oke teman-teman, jadi sebagai contoh ini ya teman-teman ya, ini adalah pelat, saya jadikan contoh media untuk kita dempul ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat nih seperti ini, ini sudah ada bagian-bagian yang tadinya keropos di sini. Nah ini kan sudah saya las, Nah setelah habis kita ngelas, tahapan selanjutnya kan harus kita dempul. Nah jadi cara proses dempul itu setelah kita ngelas gini ya teman-teman ya, kita harus pastikan bahwa media yang kita mau dempul ini itu betul-betul bersih ya. Tidak boleh ada minyak-minyaknya, tidak boleh ada lembab air atau apapun. Jadi ini harus betul-betul kita bersihkan benar-benar ya. Teman-teman bisa menggunakan, kalau misalnya mau didempulnya pelat ya, bisa pakai sikat kawat. Terus teman-teman bisa pakai gerinda. Ini bisa pakai gerinda ya, kita gerinda di sini sampai betul-betul ini bersih, jangan lagi ada karat-karat yang tinggal. Kemudian kita juga harus siapkan amplas 1000 gini ya, amplasnya ini 120 sorry 120. Nah ini, nah amplas kita pakai amplas 120, atau mau lebih kasar lagi nggak apa-apa ya teman-teman ya, pakai 60 boleh, sampai 80 juga boleh. Nah nanti media yang mau kita dempul kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah karena di sini saya hanya akan mempraktekkan bagaimana cara dempul, maka saya akan langsung memberi contoh ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman kepengen supaya dempulnya lebih awet, teman-teman bisa menggunakan epoksi dulu di sini. Setelah ini sudah bersih, media yang akan kita dempul bisa pakai epoksi ya. Epoksi bisa pakai kuas dulu, teman-teman bisa lihat di channel saya sudah berbagi situ bagaimana cara epoksi ya, supaya dempul itu tujuannya bisa bertahan lama, jadi tidak melotok. Nah kemudian kalau saat kita dempul juga ya teman-teman ya, tidak boleh langsung jadi. Maksudnya gini, ini kan masih bergelombang nih, bagian yang media yang mau kita dempul ini kan masih bergelombang. Nah ini nggak boleh langsung kita tebelin, tahapannya gitu. Jadi kita harus tipis-tipis dulu nih, di sini kita nutupin sambil agak ditekan. Nah jadi saya pakai dempulnya Alpha ini. Nah pakai dempul Alpha Gloss ya. Nah ini harga dempulnya kurang lebih sekitar, kalau di tempat saya teman-teman ya, ini sekitar 50 ribuan nih, yang ukuran sekilo gini kecil ya. Nah kalau teman-teman di daerah teman-teman mungkin lebih murah atau lebih mahal, tergantung daerah aja teman-teman ya, tapi bisa saya beli sih segitu harganya kurang lebih ya. Nah jadi di sini sudah ada obatnya, sudah siapkan. Nah jadi kalau untuk dempul Alpha ini, kenapa saya pakai ini ya teman-teman ya, karena dempul ini enak banget pada saat kita mengamplas ya. Jadi waktu kita mengamplas itu kelebihannya dia tidak keras, empuk ya. Yang kedua, proses dempulnya juga halus banget, bagus. Jadi teman-teman kalau beli, misalnya beli dempul baru kayak gini ya. Nah kalau beli dempul baru kayak gini, kita harus kita
aduk dulu sampai rata ya teman-teman ya. Terus teman-teman siapkan KP. Nah ini KP untuk khusus dempul ya. Nah ini KP khusus dempul. KP ini bagus banget buat kita pakai untuk dempul ya, lentur ya teman-teman ya, jadi bisa fleksibel gini enggak. Nah terus KP ini harus selalu dalam keadaan bersih. KP ini harus selalu dalam keadaan bersih, tidak boleh ada kotornya. Jadi tidak boleh ada sedikit pun, maksudnya kotor ini ya, bekas-bekas dempul yang keras itu harus kita kerok sampai di sini terasa rata, nggak ada lagi kotoran. Maksudnya nggak ada kotor yang ikut pada saat kita dempul. Nah selanjutnya dempul yang baru ini kita aduk dulu ya teman-teman ya. Nah ini kita aduk dulu sampai merata ke bagian bawah, karena bagian bawah ini pasti agak keras ya teman-teman ya. Nah ini bagian bawahnya ini pasti keras, jadi kita aduk aja dulu, terus kita aduk sampai rata betul. Nah baru kita bisa gunakan. Kalau kita tidak rata, kita nggak ngaduk rata gitu ya, bagian bawahnya nanti akan mengeras ya teman-teman ya. Nah itu akan agak pengaruh pada saat dempul, jadi kurang bagus gitu. Sudah ya teman-teman, harus melatih tangan ya, karena dempul itu kuncinya ada di pergerakan lengan kita ini, tangan kita ini. Jadi supaya pada saat pengadukan dempul itu betul-betul kita bisa mainkan pakai tangan kita. Skill tangan kita itu harus dilatih ya teman-teman ya. Jadi kita latihan begini dulu ya, di rumah kita latihan, kalau mau ini kita latihan dulu. Oke, langsung saya kasih obatnya. Obatnya sedikit aja ya teman-teman ya, jangan terlalu banyak. Obatnya sedikit aja, karena kalau terlalu banyak nanti keburu kering. Terus suhu yang bagus itu ya harus tidak boleh lembab ya. Suhu pada saat dempul kita harus ada suhu panasnya, walaupun sedikit harus ada suhu panasnya. Oke, cukup segitu aja. Nah di sini kita belajar ini ya teman-teman ya, kita belajar memperbiasakan tangan kita. Nah gini, kita aduk terus sampai ini betul-betul rata banget, sudah teraduk. Nah ini kuncinya di tangan kita ya teman-teman ya. Kalau kita bisa meratakan baik-baik ini, maka hasilnya akan bagus, sampai rata betul. Tidak boleh terlihat warnanya belang-belang ya, jadi harus satu warna. Kalau hijau ya semua, harus rata banget. Oke teman-teman, kalau sudah rata, ini sudah rata ya, sudah oke, warnanya sudah sama. Nah jadi untuk memulai kita ambil ya sedikit, langsung saya praktekkan ya teman-teman ya. Nah jadi kita jangan langsung dijadiin dulu ya, maksudnya jangan kita langsung bentuk sesuai pola bentuk ini. Jadi kita kasih dulu dempulnya. Ini versi saya teman-teman ya, ini versi saya yang saya pelajari selama saya di bengkel. Saya juga dulu belajar sendiri, akhirnya saya bisa ya teman-teman ya. Nah jadi ketika sudah seperti ini kira-kira teman-teman ya, kita mainkan aja KP-nya ini. Kan KP-nya bisa lentur ya, kita mainkan KP. Pada saat kita menarik harus sedikit agak ditekan ya teman-teman ya. Ini harus sedikit agak ditekan. Jadi harus diberi sedikit tekanan kayak gini ya teman-teman ya. Nah, jadi kita posisikan jari kita ke KP. Nah kan masih basah dempulnya kan. Nah, agak ditekan pelan aja terus. Nah jadi nanti teman-teman tidak boleh langsung ditebelin ya, tipis-tipis saja dulu ya. Kita ambil yang bekas tadi kita dempul yang kelebihan ini. Oke. Nah coba perhatikan. Nah ini sudah cukup untuk tahap awalnya, ini sudah cukup untuk tahap awal. Nanti setelah ini sudah kira-kira kurang lebih 15 menit kurang lebih ya, sudah mulai terlihat agak mengering. Di sini sudah mengering, bisa pakai kuku nanti kita tes. Nah setelah itu baru kita timpa lagi sekali lagi teman-teman.
Nah jadi cara selanjutnya juga sama ya, kalau hanya bidangnya segini kita nggak usah pakai jidar ya teman-teman ya. Nanti saya akan bikin konten lagi yang saat kita pakai jidar yang kita pakai itu gergaji boleh kita pakai dan lain-lain untuk menjadi sarana kita untuk jidar, tujuannya supaya rata. Tapi kalau yang untuk bidang kecil gini cukup pakai KP aja. Nah jadi tahapan sampai sini nih tunggu dulu sekitar 15 menitan, nanti setelah itu baru kita timpa sampai rata. Jadi hindari untuk cara mendempul langsung ditebelin, itu nggak boleh teman-teman ya. Kenapa? Karena permukaan yang bawah ini tidak tertekan oleh dempul. Jadi hanya kena dempul itu di permukaan yang atas, sehingga yang dalam itu nanti masih basah. Jadi ada dua tahap sampai 3 tahap. Oke, saya habisin dempulnya. Jadi ini. Nah, kalau untuk kan dempulnya masih ada nih. Nah, jadi untuk menakar dempul juga dikira-kira aja teman-teman ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita, takar aja. Seperti ini. Agak ditekan ya bro. Nah, agak ditekan. Seperti ini. Nanti kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan, mau belajar dempul, ada kira-kira mungkin keterangan saya kurang ya, teman-teman tulis di kolom komentar aja. Nanti mudah-mudahan saya akan bisa bantu menjawab teman-teman ya. Jadi belajar dempul itu kita otodidak aja sih teman-teman. Kita otodidak aja, yang penting kita bisa memperbiasakan tangan. Nah kayak gini. Nah, nanti teman-teman kalau udah terbiasa, lama-lama nanti paham sendiri. Dulu juga saya seperti itu teman-teman ya, nanti paham sendiri. Nah kalau bagian-bagian yang di pojok kayak gini, ini kan mungkin agak susah ya. Teman-teman bisa pakai jari aja gini, ambil di jari, taruh sini, nah kita olesin gini. Nah paham ya, kita olesin aja, agak diberi tenaga sedikit untuk menekan. Nah, tunggu sampai betul-betul kering, baru kita boleh menimpanya lagi teman-teman. Nah jadi nanti setelah ini misalnya sudah terjadi sudah mengeras, setelah kita timpa, nanti kita proses selanjutnya untuk mengamplaskan. Nah amplasnya itu kita pakai amplas yang merek Niken. Ini Niken kan. Nah ini teman-teman beli di toko khusus, toko cat. Kalau di material nggak ada yang begini, biasanya sih adanya di toko cat, dan harganya pun juga nggak terlalu mahal ya, sangat terjangkau ya teman-teman ya, sekitar 10 ribuan. Tapi ini bagus banget pakai amplas ini, mau pakai berkali-kali pun ini mantep banget nih teman-teman nih pakai ini. Nanti kita bantu pakai air, sama kita bikin sendal jepit contoh ya. Nanti kita iniin ya dong. Kalau bisa sendal ini kan hanya contoh ya, ini tidak saya pakai, ini hanya contoh aja. Nanti teman-teman bisa bikin kotak. Nah nanti kita tekuk, baru kita gosok. Kenapa ini pakai ini? Karena ini lentur ya kan, dia bisa gini nih. Nah, nanti kalau teman-teman belajar terus, rutin terus, bisa nanti terbiasa. Yang penting pakai dempulnya jangan yang ini, jangan kebanyakan obatnya juga, jangan juga obatnya terlalu sedikit. Karena kalau obatnya terlalu sedikit, nanti yang terjadi itu dempulnya nggak kering-kering teman-teman, nggak bisa kering dempulnya. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini teman-teman ya. Mudah-mudahan video pendek ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ayo semangat, yang pemula boleh subscribe ke channel ini, nanti teman-teman bisa melihat konten-konten yang sudah saya upload. Akhir kata terima kasih sudah menonton. Nanti kita akan ketemu di video berikutnya. Salam sukses selalu dari Royuri Channel. Bye.